Shalom, Shalom Jemaat JKI Penuai, apa kabar semua? Pasti luar biasa. Amin. Sukses dalam pernikahan bukanlah dicapai sekedar menemukan pasangan yang tepat, melainkan juga menjadi pasangan yang tepat. 2 Korintus 6 ayat 1-4 berkata demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, dan bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Banyak pernikahan kandas karena ketidakseimbangan dalam mengasihi, kepedulian dan kurangnya perhatian kepada pasangan. Yes, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari siang hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias bagi Tuhan Raja kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom JKI Penuai Wolonggong, berjumpa lagi di ibadah online. Mungkin Anda sedang tidak di rumah, di luar rumah, sedang berkendaraan atau berkegiatan. Mari kita sama-sama memakai waktu ini tuh beribadah kepada Tuhan. Tuhan yang akan melihat apa yang kita kerjakan dan Tuhan yang memberkati kita. Mari kita lakukan dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu kepada Tuhan kita. Kita puji Tuhan kita, oke? Kita beribadah dengan diawali dengan doa. Tuhan, kami bersyukur waktu-waktu ini ke depan kami mau beribadah kepadamu, kami mau berjumpa dengan Engkau, kami mau bersekutu dengan Engkau. Berkati ya Tuhan anak-anakmu dimanapun berada, hadirat Tuhan memenuhi, urapan Tuhan turun atas setiap anak-anakmu ya Bapa, biar kami terhubung dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saat ini banyak kesibukan yang bertambah-tambah dalam hidup kita, bahkan banyak tekanan, beban, tapi firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang selalu siap bagi kita, Allah yang tidak pernah lalai menolong kita, amin. Mari kita pujikan lagu ini dari segenap hati kita sebagai ucapan doa kita kepada Tuhan. Segala kekhawatiranku
mau selalu ingat Tuhan akan perbuatan-perbuatan-Mu kepada hidup kami di masa-masa lampau. Itu juga yang akan terus Kau perbuat bagi kami di masa sekarang dan yang akan datang. Kalau dulu Engkau selalu menolong kami, maka sekarang juga Engkau pasti menolong kami. Dan ujung-ujungnya juga kami pasti akan selalu ditolong oleh Tuhan. Tuhan, kami mau tetapkan hati kami bersandar kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Secara manusia kelihatan sulit, bahkan kelihatan tidak mungkin, tapi kami mau pegang firman Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Termasuk bagi kami orang percaya, tidak ada yang mustahil. Segala beban, segala pergumulan, segala kekhawatiran, kesesakan hati kami Tuhan, kami mau bawa ke hadapan-Mu. Melalui ibadah ini, hibur kami ya Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami untuk melangkah. Apapun boleh terjadi, asal Tuhan tetap menuntun langkah-langkah kami. Kami akan tetap keluar sebagai pemenang. Terima kasih karunia-Mu itu yang menopang kami senantiasa. Kami siapkan hati kami mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Kebenaran Tuhan berbicara kuat, membukakan mata kami untuk melihat hal-hal yang baru, membukakan telinga kami untuk mendapatkan hikmat Tuhan, menyentuh hati kami untuk terima rema yang daripada Tuhan, pewahyuan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa bersama-sama berjumpa kembali di acara JKI Penuai secara online. Yang bersuka cita pada siang hari ini boleh katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Haleluya. Tema sharing saya pada siang hari ini, saya ambil judul Gaya Hidup Anak Tuhan. Sebelum kita membahas firman Tuhan lebih lanjut, mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau yang menyertai hidup kami, Engkau yang menuntun kehidupan kami. Engkau pakai bibir mulut hamba ini untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan firman Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang menyertai, Engkau yang mengurapi sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, berikan kekuatan, penghiburan, berikan sukacita yang besar dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Kita tahu, kalau kita perhatikan di sekeliling kita Bapak Ibu, setiap orang memiliki kehidupan yang berbeda. Dan karena setiap orang juga memiliki gaya hidup yang berbeda. Yang A, orang yang B memiliki gaya hidup yang berbeda, tidak akan pernah sama. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus memiliki gaya hidup yang berbeda. Sebagai anak Tuhan yang takut Tuhan, yang tahu kebenaran firman Tuhan, harus mempunyai kehidupan atau gaya hidup yang berbeda. Amin. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya nih, setiap kita adalah umat Tuhan. Sebagaimana tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Ya, umat kepunyaan Allah. Selain kita disebut sebagai umat kepunyaan Tuhan, dalam surat Filipi 3 ayat 20 juga berkata, juga mencatat begini nih, seperti ini, bahwa kita juga adalah warga kerajaan Allah yang memiliki gaya hidup yang istimewa. Memiliki gaya hidup yang istimewa. Apa sih yang dimaksud dengan gaya hidup yang istimewa? Sebagai umat Tuhan, kita memiliki gaya hidup yang berbeda dari kebanyakan orang. Dari orang yang nggak mengenal Tuhan, kita memiliki gaya hidup yang berbeda dari mereka. Kehidupan kita otomatis jauh lebih berbeda, karena kita tahu kebenaran firman Tuhan. Standar gaya hidup kita adalah firman Tuhan. Standar gaya hidup orang percaya atau standar gaya hidup kita sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Bible yang kita baca, firman Tuhan yang kita dengar, yang setiap hari kita renungkan, setiap hari kita baca, yang setiap hari kita mendapatkan rema. Standar hidup kita adalah firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan memberikan pedoman-pedoman atau petunjuk-petunjuk bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan surga.
Firman Tuhan arahan untuk menentukan arah tujuan hidup kita. Firman Tuhan memberikan arahan atau tujuan untuk memberikan hidup kita lebih ke arah. Dan kita tahu bahwa gaya hidup anak Tuhan harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang nggak mungkin gaya hidup anak Tuhan gayanya mungkin lebih beringas daripada orang dunia. Enggak. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan mempunyai gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ada pedoman, ada petunjuk, ada panduan sebagai anak Tuhan, yaitu atau warga kerajaan surga. Dan tentunya sebagai umat Tuhan, hendaknya kita berkomitmen untuk menjalani kehidupan dengan standarnya firman Tuhan, standarnya Tuhan. Ya, mari kita belajar bagaimana kita menjalani gaya hidup umat Tuhan yang berkomitmen melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi, apabila kita memperhatikan ayat pokok dari renungan kita hari-hari ini, saya mengambil dua poin yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan ke Bapak Ibu sekalian. Poin yang pertama yang saya ambil kita adalah gaya hidup yang berintegritas. Apa sih maksudnya gaya hidup yang berintegritas? Kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas memiliki yang artinya itu mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Itulah integritas. Tapi kalau kita bisa lihat banyak contoh dari tokoh-tokoh Alkitab yang punya integritas yang luar biasa. Kita bisa belajar dari Bapak Abraham, orang yang beriman. Kita bisa belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka mengalami masa yang orang lain kata sukar dan sulit, mereka bisa melewati itu dan mempunyai integritas yang luar biasa. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dapur perapian yang menyala, yang bisa mematikan, mereka mempunyai integritas yang luar biasa. Mereka tidak menyembah patung yang Raja Nebukadnezar bikin. Tapi kita bisa lihat bahwa ketika mereka melihat dan percaya akan Tuhan yang mereka sembah, kita bisa belajar dari 4 tokoh ini. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan salah satu kematian, dimasukkan ke perapian 7 kali panasnya dari yang biasa. Tapi dia berkata, walaupun Tuhan tidak menolong, dia tetap percaya dan dia tetap yakin. Dan apa yang terjadi? Kita tahu cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka dimasukkan ke perapian yang panas, dan Tuhan membela hidup mereka. Tuhan menyatakan mukjizat di dalam hidup mereka. Mereka tidak terbakar, mereka tidak mati, tapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan melihat bahwa mereka mempunyai integritas yang luar biasa. Banyak kita bisa melihat dari contoh-contoh Alkitab yang kita bisa pelajari bahwa ketika orang yang percaya dan mempunyai integritas, Tuhan pasti membela hidupnya. Tuhan pasti memberikan hidupnya. Yang setuju katakan amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Secara sederhana, integritas itu berarti apa yang dikatakan sudah dilakukan. Nah, apa yang dikatakan, yang dilakukan harus sesuai. Kalau kita tidak sesuai, namanya bukan integritas. Ucapan mulut sama tindakannya berbeda. Itu bukan integritas. Tetapi ketika kita mengatakan A, kita harus lakukan A. Itulah namanya integritas. Dan sebagai anak Tuhan harus sinkron. Ya, kalau kita nggak sinkron, kita bukan anak-anak Tuhan. Biasanya lain di mulut, lain di hati. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan miliki. Kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, Bapak Ibu.
Jadi Alkitab menuliskan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkataan harus sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Sebagai umat Tuhan, bagi kita memiliki perkataan kita itu sinkron dengan perbuatan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi harus sama, harus matching. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 berkata seperti ini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Maksudnya apa sih di dalam pernyataan 2 Korintus 3 ayat 2 ini yang akan sebagai surat pujian kami? Karena kepada setiap kita, kita menuliskan bahwa kehidupan kita itu seperti surat yang terbuka, Bapak Ibu, yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita, mereka yang menilai kehidupan kita. Apalagi kalau sebagai hamba-hamba Tuhan yang melayani di atas mimbar, kalau tindakan kita, kelakuan kita tidak sama, bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam untuk mereka? Bagaimana kita bisa menjadi contoh buat mereka? Kalau anak Tuhan dengan perbuatannya sama, mereka bisa melihat dan tidak menjadi batu sambungan bagi banyak orang. Tindakan kita, perkataan kita, apalagi ucapan kita. Kalau ucapan kita kasar, mereka bisa melihat, anak Tuhan begitu. Anak Tuhan keluarin kata-kata yang tidak pantas. Kok anak Tuhan masih emosi, masih marah. Kan namanya juga manusia. Orang bisa berkata seperti itu. Tapi sebagai anak Tuhan, tapi sebagai orang yang berintegritas, kita nggak bisa ngomong seperti itu dulu. Tapi sebagai orang yang berintegritas, kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kikis semuanya itu step by step, minta pengampunan daripada Tuhan, minta tuntunan daripada Roh Kudus untuk memberikan kehidupan kita lebih baik ke depannya. Better and better and better again. Jadi jangan hanya sekedar satu hari ini baik, besok tidak baik, besok baik, besok tidak baik. Orang yang berintegritas itu harus sama. Orang yang berintegritas harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari day by day kita harus tahu bahwa anak-anak Tuhan harus mempunyai integritas yang kuat di dalam Tuhan. Karena apa dasarnya? Basicnya apa? Firman Tuhan. Ya, jadi kepada setiap kita menuliskan bahwa kehidupan kita seperti surat yang terbuka yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. Jadi saya ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan atau sahabat sekalian bahwa kita dilihat orang, bahwa kehidupan kita diperhatikan orang. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai integritas yang kuat, harus mempunyai integritas yang benar di hadapan Tuhan. Tanpa mungkin pengetahuan kita, sebenarnya orang-orang di sekeliling kita itu memperhatikan hidup kita, bagaimana hidup kita terlepas dari tujuan yang mereka lakukan. Mereka memperhatikan, mereka melihat, mereka membicarakan, mereka memantau, mereka bisa melihat tindakan kita, mereka bisa melihat apa yang kita lakukan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, memberikan integritas kita sebagai anak Tuhan, menjadi contoh buat orang lain, menjadi terang buat orang lain. Kita harus menjadi orang yang berintegritas. Kiranya hidup kita tuh menjadi berkat dan mempermuliakan Bapa di surga. Kita menjadi berkat buat kehidupan teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan juga untuk mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Kalau tindakan kita baik, kelakuan kita baik, orang bisa menilai kita baik. Yang disenangkan adalah Tuhan. Yang disenangkan adalah Bapa di surga. Karena tanpa penilaian, kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Orang lain yang akan menilai hidup kita. Orang lain yang akan melihat tingkah laku kita sebagai anak Tuhan. Yang kedua itu gaya hidup bersyukur. Bersyukur membuat kita bahagia, Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang mengembangkan gaya hidup bersyukur
tidak ada waktu dan ruang dalam dirinya untuk mengeluh. Kita contoh dari cerita bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Setiap hari tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, tiang awan, tiang api, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Selama 40 tahun Tuhan memelihara hidup mereka. Tuhan memberikan yang terbaik buat mereka. Tetapi mereka yang lihat ke belakang, tidak move on. Mereka harusnya memikirkan lebih baik di Mesir, lebih baik di Mesir, lebih baik di Mesir. Mungkin mereka bisa melihat, kenapa harus keluar dari Mesir. Tapi kita tahu Bapak Ibu, bahwa cerita bangsa Israel selalu bersungut-sungut pada Tuhan. Tuhan sudah membackup hidup mereka. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Ketika mereka sedang dalam menghadapi masalah, mereka bersungut-sungut lagi. Ketika Tuhan sudah provide hidup mereka, tiba-tiba mereka bersungut-sungut lagi. Sebagai anak Tuhan, gaya hidup bersyukur itu perlu. Gaya hidup itu membuat itu lebih happiness, lebih bahagia. Dibanding kita hanya bersungut-sungut, kita temperamen, kita marah, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan, kita mengucapkan kata-kata yang kasar, mungkin kepada pasangan kita, atau anak-anak kita, atau siapapun. Tetapi, kalau kita memiliki rasa bersyukur, kita memiliki rasa cukup, Tuhan akan memprovide hidup kita. Tuhan akan memperhatikan kehidupan kita. Kairos Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bukan waktu kita, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan memberikan atau memprovide hidupmu dengan tepat pada waktunya. Ya, kita bisa melihat bahwa perlindungan Tuhan dari pandemik beberapa tahun yang lalu, kita tahu kenapa nih pandemik selesai bertahun-tahun. Mungkin kita lewatin dari tahun 2019-2020, kita mengalami pandemik dan tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain, tidak bisa melakukan bebas aktivitas. Tapi kita tahu bahwa Tuhan selalu menolong hidup kita, Tuhan selalu membackup hidup kita. Mungkin banyak kejadian-kejadian yang kita alami, mungkin banyak orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan. Tetapi dari cerita kita, dari pengalaman kita selama kita menghadapi pandemi, banyak gak pertolongan Tuhan? Banyak. Tuhan mau anak-anak Tuhan lebih dekat lagi, bersekutu, duduk diam, beribadah, mendengar firman Tuhan, berdoa. Itu yang Tuhan inginkan. Supaya kita mempersiapkan kita untuk kita menjadi orang yang bisa berintegritas dan selalu mengucap syukur. Kita lewati itu pandemi 3 tahun yang lalu, sampai sekarang Tuhan memprovide hidup kita. Betul nggak sih Bapak Ibu? Dan kita tahu bahwa setiap kita, setiap anak-anak Tuhan, yang tadi saya bilang, gaya hidup orang percaya itu berbeda. Gaya hidup orang percaya itu harus berbeda dengan orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Jangan hanya kita mengeluh dalam hal-hal kecil, dalam hal-hal yang mungkin Tuhan belum jawab doa-doa kita, Tuhan belum jawab apa yang Tuhan kita butuhkan. Tapi Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan akan membackup hidupmu, Tuhan akan menuntun hidupmu, Tuhan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktu yang Tuhan akan berikan. Jangan mengeluh karena sulitnya kehidupan yang kita alami sekarang, Bapak Ibu. Karena mengeluh hanya akan membuat kita hidupnya semakin tertekan, kehidupannya akan semakin sulit, kehidupannya semakin menderita. Tetapi biarlah gaya hidup bersyukur ini kita akan alami dalam hidup bagi orang percaya. Karena Tuhan janji Dia menopang hidup kita. Tapi kan ada lagu, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tapi Tuhan tahu menopang hidup kita, Tuhan tahu menolong hidup kita. Jadi jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan, jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kita nggak bisa maksakan Tuhan untuk menyediakan kita dalam hidup kita, tetapi Tuhan akan membela hidupmu karena Dia akan memberikan kamu yang terbaik. Ya, bersyukur karena waktu dan kesempatan bagi kita untuk melihat bagaimana mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Karena prosesnya itu akan indah. Kita akan melewati proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetap kuat, tetap semangat, tetap beriman dalam Tuhan.
Jangan pernah mundur daripada Tuhan. Karena kalau kita mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita akan bersyukur dalam segala sesuatu dan hal yang kita alami saat ini. Ya, bersyukur membawa kita pada jalan yang lebih mudah, pada jalan yang lebih mengucap syukur, lebih wise, lebih bijaksana kita menjalani hidup kita. Jadi 2 poin yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Yang pertama itu gaya hidup anak Tuhan. Yang pertama itu gaya hidup berintegritas. Kita sebagai anak Tuhan harus mempunyai integritas yang kuat. Jangan pernah goyah, jangan mau digoyahkan dengan hal-hal yang tidak penting. Tetapi standarnya adalah firman Tuhan. Yang kedua itu gaya hidup bersyukur. Kalau kita bersyukur, kita akan melewatinya dengan mudah. Dengan senyuman, dengan rasa hati yang gembira, dengan rasa sukacita dalam hidup kita, kita akan melewati semua hal, masalah, beban hidup, pergumulan hidup. Kalau kita mengucapkan rasa syukur itu, pasti akan terlewati juga baru. Kita nggak mengucap syukur, masalah itu akan lewat juga. Tapi lebih baik kita bersyukur, daripada kita tidak bersyukur. Betul ya? Jadi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih ini dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memiliki gaya hidup yang berintegritas dan mengembangkan gaya hidup yang senantiasa bersyukur. Ya, hidup akan selalu dalam pergumulan, tetapi orang yang berintegritas dan mengembangkan rasa syukur dalam dirinya akan tetap bertahan dan akan menang. Saya ulang, orang yang berintegritas yang mengembangkan rasa syukur dalam Tuhan, yang akan tetap bertahan dan yang akan menang. Bertahan dan menang. Itulah orang yang percaya dan mempunyai gaya hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan menang. Kata Paulus bilang, kita harus melewati pertandingan-pertandingan ini dengan iman kita. Supaya apa? Supaya kita menang. Karena ketika kita menang, kita akan mendapatkan reward. Ketika kita menang, kita akan mendapatkan hadiah yang mungkin tidak akan terbayangkan dalam hidup kita. Tapi percaya, Tuhan Yesus selalu setia, Tuhan Yesus selalu baik, Tuhan Yesus selalu menolong hidup kita. Kita harus punya integritas dan rasa bersyukur. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Biar ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian. Saya percaya dan saya yakin bahwa kehidupan kita di tahun ini kita bisa melihat bahwa ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan sampai akhir tahun ini, Bapak Ibu. Sebentar lagi 2024 akan berganti tahun jadi 2025. Tetapi yang saya ingin ingatkan bahwa masa-masa ini bukan masa yang baik, tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu yang akan terbaik bagi hidupnya. God bless. Mari Bapak Ibu, ibadah telah selesai. Kita berdoa untuk doa persembahan dan juga beberapa doa syafaat. Mari kita bersatu hati. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, acara sudah selesai. Kiranya Tuhan, kami juga memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan, Kau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Dan juga kami berdoa juga untuk sidang jemaat ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita di dalam Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, ibadah telah selesai Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengakhiri ibadah online streaming JKI Penuai ini. Sungguh hati kita bersyukur bahwa hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Siapa yang terberkati pada siang hari ini? Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini, mari kita bersatu dalam doa dan menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini.
hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berdoa Tuhan untuk teman-teman yang dalam keadaan sakit Tuhan, Kau berikan kekuatan, memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Kau sembuhkan dengan bilur-bilur daripada kuasa darah-Mu Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan Kau pulihkan Tuhan. Kau berikan semangat yang baru, Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Karena kami percaya Yesus yang selalu memberikan kami pengharapan dan pembelaan itu Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang dalam keadaan frustasi saat ini, mungkin dalam masalah pekerjaan kah, dalam masalah rumah tangga, masalah suami atau istri atau masalah anak. Berdoa Tuhan, aku berdoa untuk terjadinya pelepasan Tuhan, pembelaan yang terbaik yang datang daripada Engkau Tuhan, memberikan damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan. Kau yang memulihkan karena waktu-Mu adalah waktu yang terbaik. Berikan kekuatan itu Tuhan, berikan pengharapan itu Tuhan, karena kami percaya ada pembelaan yang datang daripada Tuhan, yang selalu membela kehidupan orang-orang yang percaya akan firman-Mu Tuhan, akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat. Bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai hidupmu dan hidupku mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.